Assalamualaikum, salam sejahtera. Ada di TV Dialog, di situ Pak Rocky Gerung. Saya nggak mau ngatain dia dulu, cuma dia di sini dia ini offset lah. Dia menggunakan akal alur pemikiran yang salah dia. Dia berani bicara tentang keagamaan. Kan ide tentang keyakinan. Setiap nabi datang, tiba, dan dinyatakan sebagai nabi setelah dia menyimpangkan beberapa versi nabi sebelumnya. Benar tidak? Yes. Kalau nggak dia nggak disebut nabi. Mesti ada diferensiasi itu. Ada pembanding. Supaya dia disebut nabi itu. Tetapi logikanya begitu. Menjadi nabi artinya membatalkan pikiran nabi sebelumnya. Atau bahkan menyimpangkan. Harusnya kalau Anda berbicara tentang keagamaan, tentang kenabian, Anda jangan berpegang satu buku. Ini repotnya sekarang ini orang memegang satu buku tapi sudah mengetahui segala bidang. Dia mengatakan, dia menyinggung tentang kenabian, berganti nabi. Berganti nabi itu katanya si Pak Rocky Gerung ini, nabi yang mengganti membatalkan atau menyimpangkan nabi sebelumnya. Jadi berganti nabi itu menjatuhkan nabi sebelumnya. Kalau enggak dibilang nabi. Inilah. Ini sudah sesat dalam pikir. Karena apa dalam pikir? Dia tidak tahu tentang kenabian, tapi dia berani menyimpulkan. Cuma itu aja. Dan bicara di TV. Pelacuran secara intelektual ini. Karena apa? Nggak tahu bidangnya, nggak tahu ini. Dia cuma satu baca buku. Ya, pasti dia cuma satu baca buku. Dia mengatakan berganti nabi itu membatalkan atau menyimpangkan sebelumnya baru bilang nabi. Itu salah besar. Saya mau jelaskan dulu. Tempat diutus suatu nabi itu, kan jarak nabi itu lama kan, ada sampai ratusan tahun. Itu nabi itu diutus Tuhan itu di suatu daerah, kalau daerah itu sudah melampaui batas merajalelanya, kerusakan sudah melampaui batas, itu daerah itu diutus nabi untuk mengajak kepada kebaikan. Jadi bukan karena datang untuk gagal nabi sebelumnya, enggak. Kebetulan ada nabi 5 besar dalam Islam itu, namanya Ulul Azmi. Kenapa dibilang nabi besar? Dia membawa hukum Tuhan. Ada kitabnya. Yang kita tahu yang 3 besar yang ada sekarang di dunia ini, yang dianut, ada Taurat, itu yang dibilang oleh manusia dikasih nama Yahudi. Ada Injil, dikasih nama oleh manusia adalah Kristen. Ada Al-Quran, dikasih nama oleh manusia, pengikutnya adalah Muslim. Ini penamaan semua dari manusia, bukan dari Tuhan. Nah, di sini Pak Rocky bilang membatalkan. Dia ini nggak paham apa itu Rasul. Rasul itu manifestasi Tuhan, perwujudan Tuhan di alam materi. Makanya didapat itu dalam Al-Quran itu perintahnya apa? Mentaati mutlak. Atiullah wa atiur Rasul. Jadi dia bertindak atas nama Tuhan. Musa, Yesus, Muhammad, Nuh, Ibrahim, itu 5 nabi besar itu. Itu bertindak atas nama, itu dulu Rasul itu, jadi dipahamin Pak Rokul, Rasul itu manifestasi Tuhan. Lah, kalau Anda katakan setiap berganti Rasul itu membatalkan atau menyimpangkan, berarti ada berapa? Ada 5 Tuhan. Masa Tuhan membatalkan dirinya sendiri? Kan lucu kan? Berarti kalau dari Musa ganti ke Yesus, berarti Nabi Musa ini sesat. Disimpangkan oleh Yesus. Kan enggak gitu. Atau nanti setelah Yesus ada Nabi Muhammad. Setelah ada Al-Quran apa? Berarti Yesus dan Musa ini semua sesat. Dialuri. Jadi Tuhan menyesatkan diri sendiri. Manifestasi itu apa? Perwujudan Tuhan di alam materi. Kenapa harus ada seperti Musa, Yesus, Muhammad? Karena manusia tidak bisa menembus Tuhan. Kalau manusia itu bisa menembus Tuhan secara langsung, nggak perlu perantara Musa, Yesus, Muhammad. Langsung aja WA-an. Nah, perlu ada Rasul, mereka sebagai manusia suci. Kenapa harus manusia suci? Karena Tuhan itu maha suci. Mustahil yang maha suci bisa ditembus oleh manusia kotor seperti saya. Perlu perantara manusia suci. Untuk Taurat siapa manusia sucinya? Adalah Musa. Untuk Injil siapa manusia sucinya? Adalah Yesus. Untuk Al-Quran manusia sucinya adalah Muhammad. Dia sebagai perantara manusia ini supaya mengenal Tuhan dan bisa mengikuti aturan, anjuran dan ajakannya. Supaya orang baik di dunia. Lah, jadi kalau Rocky Gerung pemahamannya dia menganggap berganti Rasul itu saling menjatuhkan. Dia nggak paham kalau Rasul itu manifestasi Tuhan. Injil itu wahyu. Taurat itu juga wahyu.
Masa Yesus menyimpangkan Taurat yang itu juga wahyu Tuhan? Kan enggak. Yesus mau di kitab Injil apa? Menggenapkan itu apa? Maksudnya menggenapkan itu, waktu itu jarak antara Musa dan Yesus itu, ada jarak waktu, kitab kesucian Taurat itu apa? Disimpangkan orang. Akhirnya dikembalikan, menggenapkan apa? Dikembalikan kemurniannya. Maka di kitab Injil enggak dianulir Taurat. Dikembalikan, digenapkan apa? Keasliannya setelah sekian lama disimpangkan oleh orang Yahudi. Begitupun juga Muhammad juga begitu. Tidak menganulir Injil. Disucikan kesuciannya. Makanya waktu Nabi diutus itu, Nabi untuk menyempurnakan akhlak. Berarti apa? Akhlak itu sudah ada. Akhlak itu sudah diadakan dari Yesus, dari Musa, itu sudah ada. Jadi Nabi itu bukan bawa ajaran baru. Menyempurnakan akhlak yang sudah ada sebelumnya. Nah itulah Pak Rocky. Jadi Anda katakan salah. Makanya di Al-Quran itu, keberadaan Injil maupun Taurat itu dibenarkan dan Tuhan yang menjaga. Jadi masing-masing saling menyempurnakan. Setiap kitab sempurna. Mustahil Tuhan minta mentaatin Taurat di zaman Musa sesuatu yang nggak sempurna. Itu mustahil. Begitupun juga Injil sempurna. Nggak mungkin Tuhan memintakan orang mentaatin Injil tapi nggak sempurna. Bagi siapa? Semua kitab ini sama. Apalagi tentang hukum universal. Hukum kemanusiaan. Ini semua sama, nggak mungkin ada pertentangan. Perbedaan di antara kitab agama-agama ini apa? Hanya perbedaan di ritual, di simbol, metode, dan bahasa penyampaian. Semuanya sama. Kalau mau dihitung-hitung apa? Sumber hukum semua dari Taurat. Injil maupun Al-Quran ngambil dari Taurat. Jadi ini saling berkaitan. Nah, maksudnya apa? Kalau orang itu mau sempurna itu, malah yang saya pahami loh. Kita harus mengikuti 3 kitab ini. Itu baru kita sempurna. Jadi itu saya pikir kemarin pendapatnya Rocky Gerung, ya saya nggak mengatain dia dungu lah. Tetap saya tuh mau bijaksana. Orang tuh boleh ngomong, boleh salah. Tanpa harus mendukung-dukung orang. Karena apa? Manusia ini semua pandangannya itu nggak ada yang mutlak. Kalau menurut Pak Rocky Gerung, semua orang yang beda di kepalanya adalah dungu, Rocky Gerung juga besok terkoreksi yuk pikirannya. Ini kan zaman ini berjalan Pak, saling menyempurnakan. Bisa jadi Rocky Gerung nanti yang akan datang akan jadi tertawakan pemikiran dia. Pikiran orang kecil. Jadi nggak usah kita merasa lebih mendukung orang. Karena manusia ini terus masih berproses. Tidak ada kesempurnaan. Karena setiap zaman akan menyempurnakan. Jadi kalau dia katakan itu berganti nabi itu harus menyimpangkan. Jadi harus menyesatkan nabi sebelumnya. Dianggap para rasul ini turunnya dari Tuhannya masing-masing. Itu kan salah. Padahal semua rasul itu saling mengatakan. Maka Nabi pernah bersabda, orang yang paling menyintai Isa ibnu Maryam di dunia sampai di akhirat adalah aku, kata Rasulullah. Dia saudara satu ayah. Dan agama kita satu. Soalnya agama para nabi ini satu. Dipisah-pisah sama manusia. Dikasih merek Yahudi. Dikasih merek Kristen. Dikasih merek Muslim. Padahal semua kitab ini satu kesatuan. Jadi kalau mau lebih sempurna lagi harusnya. Kenapa? Yang tadi di surat Al-Maidah 48. Setelah Allah menurunkan Al-Quran sebagai kebenaran. Juga membenarkan kitab sebelumnya. Dan Allah yang menjaganya. Jadi kalau kita tuh mau sempurna iman kita harus mentaati apa? Dan mengimani semua kitab-kitab Tuhan tuh. Kalau enggak berarti apa? Rantai kita putus satu. Jadi dari Taurat bisa kita ambil hikmah, dari Injil bisa kita ambil, dari Al-Quran kita ambil. Kenapa? Tidak dianulir daripada Tuhan. Ini dianggap cuma satu kesatuan. Tapi monggo, kalau orang mau pakai Taurat aja masih cukup. Istilahnya apa? Untuk hubungan dengan manusia sudah ada aturannya. Apa? Untuk hablum minan nas itu hubungan dengan manusia itu sudah sempurnalah di situ. Baik Taurat, Injil, Al-Quran, nggak mungkin kontradiksi. Semua sama. Paling perbedaannya di ritual atau metode. Semuanya membawa apa? Ajaran kasih. Itu aja. Jadi saya bilang kemarin pendapat Rocky Gerung itu memang berbahaya. Karena kalau nanti dipandang orang lain itu apa? Dianggap yang paling sempurna itu adalah Rasulullah. Yang terakhir. Berarti Nabi menyimpangkan Yesus, Musa, Ibrahim, Nuh. Repot dong. Jadi berganti Nabi menggoblokkan sebelumnya. Ini kan berarti Tuhan menggoblokkan dirinya sendiri. Kenapa? Injil itu juga kitab Tuhan. Jadi jangan dipahami kitab suci ini seperti karya tulis atau majalah bubu atau apa. Yang ciptaan manusia ada kemungkinan salah. Terus ada kadaluarsanya. Nggak berlaku lagi. Ini kitab suci. Sesuatu yang datang dari Tuhan, suatu keberadaan Tuhan itu harus apa? Harus abadi dan suci.
Dan diperuntukkan untuk sampai segala zaman. Jadi nggak ada dibilang katanya itu Injil karena turunnya di Israel untuk Bani Yahudi, hanya untuk orang Yahudi. Soalnya untuk semua manusia. Al-Quran juga turunnya di Arab, apa hanya untuk orang Arab aja? Tidak ada. Jadi untuk semua manusia dan abadi, itulah kitab suci. Jadi kalau Rocky Gerung mengatakan itu harus menyimpangkan dan menolak, ini dianggap Nabi ini kayak pilkada gitu, ganti Nabi, mengkoreksi sebelumnya. Ini Nabi ini representasi Tuhan. Pak Rocky Gerung ini saya bingung. Kok bisa menilai Nabi? Berarti Anda punya kedudukan sejajar sama Nabi? Atau Anda mungkin di atas Nabi? Kok bisa duduk menyimpangkan? Coba buktiin satu. Nabi menyimpangkan, saya mau tahu. Tidak ada. Al-Quran itu tidak menyimpangkan Injil. Rasulullah mensucikan, mengembalikan kemurniannya. Nanti setelah Imam Mahdi lahir, nongol, atau Nabi lagi ada, Imam Mahdi, dia akan mensucikan kitab Al-Quran. Ini sudah banyak menyimpang kitab Al-Quran. Semua agama ini sudah menyimpang. Kenapa saya bilang menyimpang? Karena semua agama sudah terpecah banyak aliran. Tidak bisa disatukan. Berarti siapa yang sempurna? Tidak ada yang tahu. Berarti sudah menyimpang apa? Terpecah, ini sudah banyak penyimpangan. Betul umatnya. Tapi kitabnya tidak. Jadi kebenaran itu setelah mati. Satu kebenaran. Kalau selama masih belum kiamat, mau apapun terjadi perbedaan. Agama terpecah. Nanti setelah mati, kita kumpul semua, nah kuping kita satu, mata kita satu, kebenaran di depan ada satu. Baru kita bisa bersatu. Sebelum kiamat akan terjadi apa? Pernah agama versus agama. Jadi apa? Agama asli melawan agama palsu. Itu terus akan terjadi. Semua orang muslim pasti bersandar kepada Nabi Muhammad. Nabinya satu Muhammad. Kitabnya satu Al-Quran. Tapi faktanya terpecah. Katanya 72 golongan. Masing-masing merasa yang selainnya sesat. Siapa yang benar? Siapa yang sempurna? Tidak ada. Nanti setelah mati kalau mau tahu. Saya aja nggak mengklaim. Jadi itu aja. Jadi tidak benar Rocky Gerung itu berbahaya kemarin. Karena apa? Akan ditangkepin maaf oleh umat Islam. Berarti Islam yang terakhir yang paling hebat. Kalau nggak ada aurat, itu nggak ada Al-Quran. Terima kasih.